Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahir ini benda mati. Zahir itu terdiri dari darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Yang membuat dia bergerak, yang membuatnya mulut berbicara, punya mata melihat, telinga mendengar, itu bukan zahir, itu jiwa, nafas. Yang membuat nafas dan jiwa ini bersuara, berbicara, mendengar, dan segala melihat, berjalan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Itu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dengan nafas itu tidak bisa berpisah, mereka dua bersatu, namanya nyawa. Nur Muhammad itu adalah ditiup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita sembah itu. Meniupkan Nur Muhammad ke dalam tubuh kasar, kemudian diciptakanlah jiwa atau nafas, bergabunglah Nur Muhammad ini dengan nafas, namanya nyawa, maka menggerakkan batang tubuh ini sehingga berlakulah kehidupan di atas muka bumi. Nah, sekarang yang berlaku di atas muka bumi ini sebenarnya adalah jiwa, napas ini yang membuat masuknya makanan ke dalam mulut. Napas dan jiwa ini yang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama dia berada di dalam raga. Kalau sepanjang napas dan jiwa ini tidak pernah tenggelam di dalam Nur Muhammad, tidak pernah bercampur dengan Nur Muhammad, atau tidak pernah dipeluk oleh cahaya Muhammad, maka dia akan ditanya oleh malaikat mungkar nangkir. Dia akan dihitung amalnya di yaumil hisab, di padang mahsyar. Tapi kalau jiwa dan napas yang selalu berzikir, kemudian selalu beribadah, kemudian selalu tenggelam di dalam Nur Muhammad, bolak-balik pergi masuk keluar Nur Muhammad, insya Allah dia sudah menjadi jiwa profil manusia bercahaya, profil jiwa penuh dengan cahaya Muhammad. Batang tubuh ini hanya diremoti saja, digerakkan saja, ini benda mati. Karena waktu meninggalkan dunia, Nur Muhammad ini pulang duluan. Dia tidak memeluk daripada jiwa atau nafas untuk pulang. Nur Muhammad ini akan pulang sendiri berpisah. Tapi kalau orang belajar mengenal diri, sering tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka insya Allah Nur Muhammad akan bawa pulang jiwa dan nafas. Bahkan kalau lebih tinggi lagi derajatnya, Nur Muhammad akan peluk nafas dan jiwa, akan peluk juga batang tubuh kasar ini. Akhirnya sebelum dikubur, batang tubuh seseorang itu akan hilang. Tubuh kasar jasad ini akan hilang. Dan itu digelar dengan wali-wali kutub. Karena mereka masih mempunyai syiar dan dakwah di muka bumi. Belum selesai mengamalkan ilmunya. Tapi kalau tidak, mereka tidak melanjutkan syiar dakwahnya, insya Allah jiwa dan napasnya saja yang dipeluk oleh Nur Muhammad, maka ketika meninggalkan dunia hanya cahaya yang dilihat. Karena derajat solat itu bukan lagi derajat menyembah dan bersujud, tapi derajat solat adalah pertemuan, peleburan, fana, tenggelamnya kita, saking tingginya kadar cinta kita dengan Allah, kadar patuh dan taat kita dengan Allah, akhirnya kita dekat, akhirnya kita menjadi tiada, kita lebur, kita fana, kita larut seperti gula, saking dekat sekali dengan air, akhirnya larut di dalam air. Sehingga gula itu dengan air tidak lagi berjarak. Kadar surat kita adalah musyahadah, pertemuan, pertautan cinta, penyatuan cinta. Peleburan gula di dalam air, fananya gula di dalam air, yang ada hanya manisnya yang kita dapatkan. Tidak ada lagi berjarak. Yang berjarak itulah yang dihisap amal sholatnya. Yang berjarak itulah yang akan ditanya di dalam kubur. Wama imamuka, wama nabiyuka, wama rabbuka. Nah, kita yang merasakan adanya Allah ketika kita berzikir, ketika kita sholat, maka insya Allah kita melaksanakan pertemuan dengan Allah. Salat kita adalah mengenal diri, mengenal Allah. Salat kita itu menyembah dan bersujud patuh dan taat kepada Allah yang kita tahu di mana tempat kedudukannya. Nah, kalau sudah pada tingkat itu, maka segala amal-amal batang tubuh yang lain, amal-amal syariat sunnah baginda Nabi yang lain, itu ikut dengan sendirinya, lebur dengan sendirinya. Puasanya, zakatnya, infak sodakonya, hajinya, dengan sendirinya akan masuk dan lebur bersama aktivitas peleburan kita dikala kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikala kita fana, dikala kita khusyuk, dikala kita menangis dan menitiskan air mata cinta karena kita telah melebur dan fana di dalam hati dan rasa kepada Allah. Saking khusyuknya rasa batang tubuh ini sudah tidak ada, yang ada hanyalah rasa napas, dan saking khusyuknya rasa napas pun menjadi hilang, yang ada hanyalah kenikmatan cinta, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka pantaslah kita digelar dengan kekasih Allah.
Maka sangat berharga dan beruntung sekali kita belajar mengenal diri kita. Siapa diri kita, asal usul diri kita. Jiwa napas kita ini asalnya dari Nur Muhammad. Sementara batang tubuh kita ini berasal dari setetes mani dan sel ovum. Sementara batang tubuh ini hanyalah benda mati. Yang dipakai saja, dimanfaatkan saja, diperanankan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nur Muhammad yang ditiupkan ke dalam batang tubuh ini. Jadi, yang menjadi hamba yang beribadah kepada Allah itu hanya ada dua batang tubuh dengan jiwa atau napas. Sederhananya begitu. Batang tubuh itu hanya mengamalkan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh jiwa dan napas. Karena jiwa dan napas itu sifatnya halus, tidak bisa dilihat, maka yang dilihat batang tubuhlah yang bergerak atau melaksanakan sholat. Padahal hakikatnya jiwalah yang melaksanakan itu. Buktinya pada saat jiwa atau napas ini keluar, batang tubuh itu sudah bangkit, tidak bisa bergerak lagi. Maka yang dihitung secara syariat pertama itu karena sholat. Mengapa karena sholat? Sholatlah media amal terbaik yang menjadi induk, yang menjadi pusat dari amal-amal yang lain di dalam mengenal Allah, di dalam bertemu Allah, di dalam berbakti kepada Allah. Inna halaqtul jin wal insi illa liya'bud, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali sehingga amal yang lain ikut dengan sendirinya. Tetapi karena dia belum belajar mengenal diri, mau berinfak dan sedekah masih kalkulasi dan pikir-pikir di otaknya. Mau berpuasa masih pikir-pikir dengan lambungnya. Masih berpikir-pikir dengan penyakit di perutnya. Mau pergi naik haji masih pikir-pikir juga, masih kalkulasi banyak. Mau mengeluarkan zakat masih juga pertimbangkan sana. Mau berkurban, bulan kurban ini masih juga timbang-timbang. Hitung-hitung ruginya, untungnya. Kalkulasi materi dunianya masih berjalan. Karena dia tidak pernah kenal tentang sholat. Apa itu sholat? Karena dia tidak pernah menyatukan atau mengenalkan batang tubuhnya dengan napasnya, mengenalkan napasnya dengan Nur Muhammadnya. Seandainya dia mengenalkan batang tubuhnya dengan napasnya, napasnya dengan Nur Muhammad, maka insya Allah rukun Islam 5 itu akan berjalan dengan sendirinya. Akan spontan, refleks dan jadal. Ikhlas keluar dengan sendirinya berkurban, ikhlas keluar dengan sendirinya infak dan sodako, ikhlas dan ada motivasi spirit yang begitu tinggi, dahsyat, karena digerakkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nur Muhammad yang ada di hati dan rasanya. Melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas, berdiri dan bangun tengah malam, melaksanakan tahajud dan tafakur dengan ikhlas, gerakan dari dalam, gerakan rasa, bukan gerakan yang ada di pikiran dan otaknya. Nah, itu yang perlu difahami. Solat itu ada pada hakikat tertinggi. Penyatuan, peleburan batang tubuh ke dalam napas, napas ke dalam Nur Muhammad. Itu solat. Kalau solat sudah sampai ke tingkat ini, maka insya Allah amalan puasa, amalan zakat, amalan infak sodako, amalan haji, amalan berkurban, amalan apapun di dunia ini langsung diliputi oleh Nur Muhammad, dipeluk oleh cahaya Muhammad. Maka perbuatannya dengan sempurna, lebur pula, fana pula, lenyap pula amalan-amalan selain amalan sholat ke dalam amalan sholat. Dengan sendirinya semua amalan lain itu akan masuk ke dalam amalan sholat.